Halo Sobat Basket, salam basket. Showtime Basketball kali ini bakal menyajikan seputar info IBL 2026 dan NBA. Semua dirangkum dalam 30 menit ke depan bersama saya Yesi Agustin. Inilah Showtime Basketball Pal TV selengkapnya. Kita masuk ke info pertama. Kembali ke jalur positif, Bogor Hornbills mencuri kemenangan ketika bertandang ke markas Pasifik Cesar di Surabaya. Bogor Hornbills menang dengan skor akhir 98-3. Kandang Pasifik Cesar ini menjadi kemenangan tandang keempat Bogor Hornbills selama gelar IBL 2026. Hornbills mengamankan kemenangan dengan susah payah. Meski sukses menutup 4 kuarter dengan keadaan unggul, Pasifik Cesar terus mengintai. Hornbills sempat unggul 10 angka pada awal kuarter akhir. Tembakan 3 angka Sefli Rondonu ketika waktu kurang dari 2 menit membuat asa Pasifik untuk mengejar pupus. Kehadiran 2 pemain asing baru Pasifik Cesar memberi warna baru di lapangan. Adalah Xavier Canefax dan Joseph Obasa. Keduanya mengombinasikan 33 poin pada game melawan Hornbills. Obas membuat area bawah ring Pasifik Cesar, khususnya saat menyerang menjadi lebih meyakinkan. Demikian pula Canefax. Brahma masih menjadi andalan Pasifik. Bermain selama 40 menit, Brahma mencetak double-double 33 poin dan 18 rebound. Canefax membantu dengan 15 poin plus 4 assist. Joseph Obasa 18 poin dan 16 rebound. Dava Doifula menjadi satu-satunya pemain lokal Pasifik yang mencetak 2 digit poin. Dava mengantongi 10 poin dan 4 assist. Para skuad Hornbills, Trevin Thibodeau begitu dominan. Trevin Thibodeau nyaris double-double dengan 37 poin dan 9 rebound. Trevin memasukkan 16 dari 26 percobaan menembak. Selanjutnya, Hornbills masih melanjutkan tur tandang ke markas Ksatria Bengawan Solo pada Minggu 8 Maret 2026 mendatang. Tim Liputan PAL TV. Kemenangan Satria Muda Pertamina Bandung membuka paruh kedua IBL 2026. Berlaga di Bandung Arena pada Rabu 4 Maret lalu, Satria Muda menang mudah 97-59 atas Satya Wacana Salatiga. Satria Muda unggul 2-0 pada musim ini. Perlawanan Satya Wacana hanya berlangsung dalam 5 menit pertama. Satya Wacana sempat memimpin 4 kali. Satria Muda melaju 8-0 dan mengamankan kuarter pertama melalui keunggulan 27-19. Satria Muda tak terkejar di 3 kuarter berikutnya. Tim asuhan George Jokic itu membatasi pergerakan Satya Wacana yang tidak mencapai 20 poin dalam setiap kuarter. Di sisi lain, Satria Muda menang mutlak dari 34 tembakan yang membawa mereka meraih margin tertinggi 45 poin. Jalen Jones mencetak poin tertinggi untuk Satria Muda. Jones bermain selama 18 menit dan memperoleh 21 poin dan 4 rebound. Dia melakukan 15 percobaan yang menghasilkan 9 tembakan tepat sasaran. Perolehan tertinggi berikutnya datang dari Jordan Ivikari yang meraup 20 poin, 6 dari total percobaan tembakan. Ivikari melengkap dengan 5 3 poin selama 22 menit. Sandi Ibrahim Aziz juga sedang wangi dengan 5 kali 3 poin yang menghasilkan 15 poin dan 6 rebound. Serta Chad Brown double-double 15 poin dan 14 rebound. Satya Wacana mengandalkan Kevin Kangu yang menyumbang 19 poin dan 5 tembakan tepat sasaran. Serhii Pavlov mengumpulkan 17 poin dan 18 rebound. Hampir selama 30 menit, Pavlov mencetak 5 poin dari 17 tembakan. Satria Muda untuk sementara di puncak klasemen dengan perolehan 21 poin. Masih ada Pelita Jaya dengan rekor sempurna di setengah musim. Sebaliknya, Satya Wacana menghuni terbawah kedua klasemen IBL 2020. Tim Liputan PAL TV. Hornets tumbangkan Celtics untuk cetak persentase kemenangan 50%. Beritanya setelah Showtime berikut.
Masih di Showtime Basketball, Charlotte Hornets memperpanjang rekor kemenangan mereka menjadi 6 pertandingan setelah menumbangkan Boston Celtics dengan skor 118-89 pada Rabu malam waktu US. Hornets melampaui rekor 50% kemenangan untuk pertama kalinya sejak 26 Oktober 2025. Kembalinya Giannis Antetokounmpo belum memberi dampak terhadap kemenangan Milwaukee Bucks dalam pertandingan pada Rabu 4 Maret lalu. Di Fiserv Forum itu, Bucks menelan kekalahan 113-131 dari Atlanta Hawks. Double-double, Luka Doncic menyelamatkan Lakers dari Pelicans. Beritanya setelah Showtime berikut. Masih di Showtime Basketball, LA Lakers mengamankan kemenangan di Crypto.com Arena pada Selasa lalu. Tim asuhan JJ Redick itu lepas dari tekanan Pelicans 110-101. Lakers meraih 3 kemenangan beruntun dalam 6 laga terakhir. Setelah Oklahoma City Thunder selamat dari sergapan New York Knicks 103-100 di Madison Square Garden pada Rabu lalu. Shai-Gilgeous Alexander membawa Thunder membekuk tuan rumah. Hartenstein bermain kurang dari 17 menit tanpa upaya melakukan tembakan. Ia mencetak 5 rebound dan 2 assist sebelum keluar pada kuarter ketiga. Laporan terbaru Thunder menyebutkan bahwa Hartenstein mengalami ketegangan betis kiri. Hartenstein sudah absen 2 kali pada musim ini karena cedera tersebut, termasuk menepi dalam 16 pertandingan beruntun pada 29 Desember hingga 27 Januari. Hartenstein juga melewatkan game sebelumnya di Chicago saat Thunder unggul 116-108. Kemudian Alex Caruso terjatuh di 4 menit sisa kuarter ketiga karena melompat untuk merebut bola lepas. Caruso terlihat kesakitan dan berjalan terpincang-pincang ke ruang ganti. Caruso mengalami memar pinggul kiri disebabkan oleh benturan. Caruso memulai pertandingan dari bangku cadangan. Mantan pemain Lakers itu meraih 3 poin, 4 rebound, 1 assist dan 2 steal selama kurang dari 12 menit. Baik Caruso dan Hartenstein tidak kembali di kuarter keempat. Knicks menyergap akhir kuarter kedua dan awal kuarter keempat. Thunder melaju 6-0 untuk mengambil alih kedudukan. Thunder berhasil mempertahankan momentum untuk memastikan kemenangan ketiga beruntun melalui keunggulan 33 dari 73 tembakan dengan 16 3 point. Thunder tetap nyaman di puncak wilayah barat. Mereka membuka jarak dengan San Antonio Spurs, sedangkan Knicks terancam oleh kejaran Cleveland Cavaliers. Berita tadi mengakhiri perjumpaan Showtime Basketball Pal TV pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Pal TV, memang punya kita. Aku Yesi Agustin bersama kru bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam basket.